Oke, apa kabar semuanya? Selamat siang. Setiap jam 1 kita ada sesi sharing. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau ngobrol, silakan ada di Discord setiap jam 1 sampai Jumat. Oke, Pak. Halo, selamat siang. Oke, dengan siapa? Sekarang ada di mana, Pak? Kalau boleh tahu, di domisili mana? Dengan Pak Ian, Pak, dari Papua Barat, Sorong. Pak Ian ya? Apa kabar, Pak Ian? Lama trading udah berapa Iya. lama, Pak? Udah 1 tahun 2 bulan, Pak, trading. Di forex semua? Iya, Pak, di Forex. Mantap. Nggak pernah pindah-pindah kayak ke saham, ke kripto itu, atau nyoba-nyoba juga? Coba-coba juga, cuman kemarin main di Bitcoin malah langsung MC, Pak. Pakai itu future paling ya Pak ya, nggak spot ya. Oke. Iya, Pak, main future. Oke, 1 tahun 2 bulan. Untuk cara tradingnya biasanya gimana Pak? Scalping, swing, atau Gimana, Pak? tipe tradernya? Scalping. Scalping. Pertanyaannya udah dapat, saya monggo kalau ada yang ditanyakan atau mau sharing. Ini, Pak, saya mau tanya soal psikologi trading sih, Pak. Boleh. Saya sering banget tuh, Pak, kalau macam modal saya udah naik 20% nih atau 30%, suka kayak gatel gitu, Pak, pengen entry terus. Trading plan-nya sudah dihilangin. Oke, terus? Itu aja sih, Pak, masalahnya di saya. Ini Kayak pakai suka strategi pengen entry terus gitu. Oke, ini pakai Overtrade. strategi scalping apa Pak kalau boleh tahu? Seperti apa trading plan-nya? Baru-baru ini coba yang kayak Mas Tama punya sih. Momentum. Alhamdulillah sudah ya konsisten sih pakai yang Mas Tama punya. Biasa-biasanya tuh malah MC acak-acakan, amburadul. Nah, mulai ikutin yang Mas Tama punya ini, alhamdulillah udah konsisten. Momentum bagus memang ya, di atas win rate lebih kalau 60% itu pasti itu. Ini pelajaran waktu saya trading challenge yang kedua kelihatannya. Saya ingat yang kedua. Nah itu gini modelnya itu. Saya trading itu winning streaknya agak lumayan Pak, dung, makanya dapat 20%, 30% kan seru banget itu. Wah ini pasti kalau kita entry lagi untung lagi, ini lebih banyak. Alhasil malah minus. Nah itu dia, Pak, saya sering gitu. Itu namanya overconfident Pak. Jadi contoh ada 2 strategi nih. Jadi SL kecil, TP besar, berarti kan win rate kecil tuh, berarti dia bakalan terkena SL sering. Nah itu di trader itu bakalan kayak SL terus, dia ngerasa nggak nyaman jadinya. Jadi trading ini apa nih? Nah, tetapi ketika kebalikannya, ketika untung terus, itu namanya overconfident nanti jadinya. Nah, naikin resikonya atau malah biasanya naikin resiko, kemudian habisnya semodal-modalnya habis biasanya. Nah, itu kelemahannya di momentum win rate yang agak lumayan besar. Nah, saran Pak, ini kalau saya itu kemarin nemuin cara supaya saya tetap stabil, yaitu WD. Berapa ya? Katakanlah modal di 2 juta, kemudian kita naikkan jadi 10 juta. Contoh aja, kemarin waktu saya live kita trading challenge ada di YouTube videonya. Itu dari 2 juta ke 10. Setelah ke 10, itu setiap kali saya dapat untung, katakanlah sekali untung di 100.000, 200.000, saya WD Pak. Jadi di modal trading itu tetap di 10 juta. Dan saya mau naikin entry itu modal saya tetap segini aja nih. Untung katakanlah 500.000 dapat lumayan, saya ambil langsung. Jadi di modal tetap 10 juta terus gitu. Jadi itu membuat psikologi saya lebih maksudnya nggak bisa naikin karena modalnya tetap. Jadi kelihatan modal saya itu tetap aja 10 juta aja, nggak nambah-nambah, padahal WD-nya sering banget. Makanya ketika kita pakai DuPoint kalau nggak salah kemarin itu, yang kita WD sampai 3 kali biasanya, tapi di broker Indo nggak bisa. Nah itu agak problem di saya. Nah itu mungkin bisa mulai katakanlah untuk 20%nya ambil. Itu juga bisa Pak. Itu ngurangi beban lah intinya di sana. Tapi kalau momentumnya di sini ya Pak. Maksudnya untuk win rate-nya agak bagus. Saya kan kemarin niatnya mau itu, Pak, compounding gitu. Jadi tiap bulan nambah. Yang ada lihat modal besar kan, modal besar. Nah, nambahin lotnya digedein lah. Nah, itu Pak. Itu pakai lot berapa Pak kalau boleh? Ini saran dari Bapak ini ya. Saya pakai lotnya 0,02. Kadang kalau udah lihat kayak macam yang Mas Tama bilang tadi tuh, bagus banget gitu. Udah dapat banyak,
Ya bagus banget, dapat banyak. Modalnya gede, langsung naikin, kadang-kadang naikin sampai 0,1, 0,05. Padahal kalau Bapak tetap di 0,02 mungkin masih dapat untung lumayan banyak loh Pak. Ya nggak sih? Itu cuman ya gitu Pak, nafsu, namanya nafsu. Namanya manusia ya, benar. Cuma dipaksa sekarang. Iya. Saya aja kalau Bapak lihat di history di trading challenge ketiga itu stabil 0,1 kalau nggak salah ya, Chef ya. 0,1 terus sampai akhir stabil. Nah, mungkin Bapak bisa mulai dari situ. Lu Mas sama aja stabil. Nah, gitu loh. Mungkin kalau naikin resiko mungkin bisa contoh kalau kurang begitu bagus 1 entryan, kalau bagus banget 2 entryan gitu juga bisa. Jadi atas terus ke bawah entry lagi itu juga bisa. Jadi cari-cari yang bagus lah pokoknya momentum candle ini seperti apa. Tapi win rate memang agak lumayan besar Pak. Sering-sering WD berarti kalau buat Bapak. Kalau pengen di compounding ya 50-50 juga bisa, 50% diputar lagi, 50% diambil. Itu juga bisa. Kalau mau full di compounding juga monggo. Cuma harus disiplin, bener-bener nggak boleh naikin lot. Itu aja yang berat itu Pak. Kayaknya sih harus sering-sering WD sih bagusnya sih. Kayaknya ya. Harus. Itu lumayan ngaruh loh Pak. Saya dulu Compounding takutnya ya itu kembali lama suka overtrade. Saya tuh dulu dapat ini ketika trading challenge itu Pak. Oh sering WD ternyata ngaruh ya. Kalau nggak di WD itu terus diputer resiko naik. Nggak tahu kenapa ya, aneh. Kayak orang ketika gajinya naik pengeluarannya naik gitu loh. Jadi mulai sekarang mungkin pelan-pelan aja, disiplin, konsisten juga cara tradingnya, resikonya juga lumayan konsisten dicoba. Orang itu biasanya nggak bisa stabil atau katakanlah 0,02 ya tadi ya, 0,02 terus menerus stabil. Contoh aja selama 1 bulan iku aja nggak bisa, apalagi kayak mau jadi traders katanya. Harusnya bisa Pak, dicoba. Ini minimal 1 bulan dulu. Oh 1 bulan saya bisa kok stabil 0,02, 2 bulan, 3 bulan. Kalau udah 6 bulan berarti Bapak udah expert lah. Mau nambahin lot size-nya, mau nambahin modalnya monggo. Mantap Pak Ian dari Papua Barat Sorong, jauh juga Pak. Salam kenal Pak ya dari saya Tama. Iya Pak. Makasih banyak juga Pak restorannya. Siap, bersama Pak Rian, mari. Halo Mas Tama. Halo, apa kabar Pak? Selamat. Baik. Mas Tama baik ya. Baik, syukurlah. Dengan siapa Pak kalau boleh tahu? Biar enak ngobrolnya. Saya Hazmi. Nama saya Hazmi dari Kudus, Jawa Tengah. Oke, Mas. Berapa lama Pak kalau boleh tahu? Aduh, kalau saya sempat ikut binary juga pernah. Terus terakhir itu berhenti lama karena ngikutin Dunfo, tahu? Yes, UFO sekarang yang drop berapa? 99% itu ya portofolionya itu ya. Iya. Hancur tuh di situ, sudah berhenti. Terus ya dulu sambil ngeliatin Mas Tama juga, cuman kan Mas Tama kan dulu gayanya itu belum ada scalping ya, maksudnya jangka panjang. Nah, terus tertarik lah sama ngeliat Dunfo itu. Dia memang 10 pip, cuman resikonya dia kan bisa 100 pip. TP-nya di 10 pip, SL-nya bisa 100 pip bahkan berapa gitu. Oh iya, Dunfo itu. Iya, Dunfo kayak gitu. Itu aku ngikutin hampir setengah tahun lebih lah Mas. Ya untung rugi sampai terakhir dia pas Tutup. habis semua, aku juga pas ikut. Oh. Jadi ancur juga bareng-bareng. Oh alah. Berarti Nah Mas gini Mas Tama, ini kan aku mencoba mulai lagi ya, mencoba jatuh cinta lagi pada ceritanya. Nah aku nyoba join ke Mas Tama. Dulu sih udah ngikutin Mas Tama, cuman baru video-video gratisnya di YouTube, belum sampai join ke Discordnya. Nah sekarang ini coba deh bismillah masuk. Terus cuman ada satu kemarin yang ada entryan di mana ya? Yang ini loh, yang baru kemarin kok, yang ada banyak yang TP, banyak juga yang SL. Karena TP-nya itu kalau di chatnya admin memang ekornya nyentuh TP, di price-nya itu nyentuh TP. Nah, aku coba tarik di MetaTraderku di harga yang sama, itu memang di kuning tidak menyentuh harga TP.
ekornya tuh nggak nyentuh harga TP. Nggak sampai. Nah pertanyaanku, ekornya nggak sampai harga TP. Jadi dia kan habis TP itu kan balik lagi berbalik arah sampai tembus SL. Akhirnya aku kena SL karena bingung juga. Ini TP nih TP. Nah, punya aku kok SL ya. Terus coba aku tarik tuh dari di MetaTrader. Oh iya ekornya nggak nyentuh. Padahal di harga yang sama. Pertanyaanku, gimana nih caranya biar saya bisa dapat harga yang sama sesuai dengan chartingnya yang Mas Tama dan teman-teman share itu gitu. Akunku tuh kuning pro Mas. Oke, untuk perbedaan server, kalau harus sama persis TradingView sama MetaTrader itu kelihatannya enggak, tapi jarang banget kok Pak kayak GBP itu GBP USD kalau nggak salah kemarin itu. Jarang banget. Iya kemarin. Jadi kayak GBP USD itu news kalau nggak salah saya kemarin ya. Ya, itu ketarik news. Jadi ada beberapa broker yang memang harganya itu nggak sampai segitu ada. Jadi nggak sampai ke sana ada Pak, tapi jarang banget itu. Paling dari 1 tahun 1 kali 2 kalian kayak gitu. Beda kayak gitu. Jadi menurut saya nggak perlu diambil pikir sih untuk masalah beda broker, kan cuma satu entry-an tuh news aja. Iya cuma satu sih. It's okay kok, masih banyak. Untuk cara tradingnya apa nih kalau boleh tahu nih? Scalping, intraday? Aku ikutin semua Mas, masuk semua. Cuman begini. Kalau Mas Tama itu setauku kan memang diresikokan 1% ya. Nah aku ini gimana ya Mas, bisa nggak sih aku beranggapan seperti ini? Kalau misalnya aku pakai nih si kuning nih ya, kalau anggaplah aku pakai 0,01 lot per 0,01 lot tersebut, kalau per 1 pip bisa nggak sih aku hitung itu 1.500 rupiah gitu? Harapanku begini. Jadi dari rekapannya Mas Tama yang sama teman-teman per hari atau per minggu tersebut itu kan kelihatan tuh berapa pips dapatnya. Saya pribadi juga berharapnya bisa mendapatkan hasil pips yang sama. Dari hasil pips tersebut tinggal misalnya saya pakai 0,01 ya tinggal saya kalikan 1.500 atau kalikan 15.000 dan seterusnya begitu. Tapi sebenarnya gampang kok Pak. Jadi 190 pip berarti 1900 poin dikali 0,01 gitu aja Pak. Nanti dikali 15.000 udah beres, udah jadi kok. Kalau pengen dimulai ya itu. Cuman akhirnya saya nggak pakai 1%-nya itu sama. Jadi semua aku masukin lot paling kecil atau 2 kalinya atau 0,02 0,03. Ini dalam rangka mencoba mencintai kembali trading. Nah, pinginnya begitu nanti pada akhirnya tipsnya itu sesuai nggak nanti aku dapatnya sama analisanya teman-teman nih. Karena modalku kan kecil juga Mas, jadi mau nyoba dulu dari lot kecil hasilnya berapa pips, sesuai nggak gitu. Boleh. Kalau kayak gitu berarti Bapak kan nggak kalkulasi lot dan lain-lain, lebih gampang gitu maksudnya kan. Tinggal masuk 0,01. Nanti ya udahlah ngikuti SL sama TP-nya gitu kan maksudnya, lebih gampang. Betul, intraday, scalping, swing aku masukin semua tuh setupnya, jaring-jaringnya aku pasang semua. Boleh. Jadi males itu maksudnya kalkulasi lot intinya. Oke kok Pak. Coba aja 0,01. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kalau saran sih sebenarnya 0,01 pastiin modalnya agak lumayan berarti ya. Jadi katakanlah di intraday berapa pip biasanya SL 20-an ya wis berarti 200 pip dikali 0,01 di $2 20.000-an. Iya, aku ini coba start dari 200 Mas. $200. $2 berarti masih oke Pak, 1%. Nah gitu loh maksudnya. Jadi oke lah, saya pakai 0,01 aja terus menerus itu bisa, monggo. Jadi biasanya saya itu kalkulasi kayak trading challenge kemarin, kenapa saya pakai 0,1? Karena udah kalkulasi kalau saya loss paling besar itu segini, ini masih berapa puluh persen dari modal, jadi masih aman. Gitu loh maksudnya. Oke, Mas, pakai 0,1 Oke. gitu. Boleh, monggo. Ini bagus banget. Berapa lama Pak tradingnya belum dijawab tadi? Setahun lebih lah paling Mas Tama ya, itu putus nyambung ya. Mungkin kalau digabungin semua mungkin 2 tahun lebih ada. Tapi udah kita jawab berarti nih Pak ya, aman ya? Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Tama teman-teman. Sama-sama. Thank you semuanya. Bye bye.